Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Saskia Latifa. Saya sekarang akan membahas tentang rekonsiliasi bank, adjustment rekening koran, neraca ledger. Simak video saya ya. Di sini kan ada neraca saldo. Sebelum kita membuat rekonsiliasi bank atau rekening koran, kita memerlukan lembar kerja neraca saldo. Pertama, saya akan membahas rekening koran. Sebelumnya, rekening koran adalah ringkasan atau gabungan yang terjadi pada suatu periode perusahaan dalam pengeluaran atau penerimaan uang yang ada di bank atau rekening bank. Jadi di rekening koran tidak ada transaksi untuk pengeluaran atau pembelian menggunakan kas kecil atau petty cash. Di sini hanya digunakan untuk cash in bank. Seperti yang terjadi di perusahaan UD Saskia. Rekening koran, balance ini saldonya diambil di neraca awal, bukan yang di neraca saldo. Yang di neraca awal yang cash in banknya. Terus pembelian barang dagang dikredit sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kan balance tuh 150 juta, itu kan di debit. Terus pembelian barang dagang kan di kredit 1.715.000, jadi itu dikurangkan. Jadi debit dengan debit kita tambahkan, debit dengan kredit kita kurangkan. Kayak gitu caranya sampai bawah, sampai pembayaran biaya administrasi. Jadi dapat hasilnya atau saldo akhirnya 156.861.100 rupiah. Itu harus sama hasilnya dengan cash in bank yang di neraca saldo. Intinya yang di rekening koran ini yang berpengaruh kepada cash in bank, bukan petty cash itu notnya ya. Jadi jika ditanya untuk apa membuat rekening koran ini, untuk memudahkan atau mendapatkan berapa pengeluaran atau pembelian mempengaruhi kas di bank kita. Kan sudah dapat di neraca saldo, jadi ini uraian atau rinciannya lebih jelas dari neraca saldo. Kalau di neraca saldo kan langsung nilainya saja, kalau ini direkapnya semuanya. Lanjut, kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu adalah proses untuk mencocokkan antara saldo di perusahaan dengan saldo menurut rekening. Pada perusahaan saya, rekonsiliasi banknya saldo menurut perusahaan yaitu 182.713.100. Saldo menurut rekening nomor 1, bank telah menagih piutang UD bersama sebesar 6.300.000 dan bank membebani biaya penagihan sebesar 40.000. Yang kedua, bank memperhitungkan jasa giro sebesar 6.526.000 rupiah dan biaya administrasi sebesar 70.000. Yang ketiga, cek yang diterima oleh UD Saskia pada tanggal 7 Desember dari UD bersama tidak ada dananya. Yang keempat, cek sejumlah 600.000 digunakan untuk membayar
Biaya listrik dicatat oleh perusahaan sebesar 400.000. Dan begini cara mencarinya. Rekonsiliasi bank, tadi kan saldo di rekening koran kita kan 156.861.100 rupiah. Yang ditambahnya tidak ada, yang dikurangnya juga tidak ada. Saldo menurut catatan perusahaan yang di soal tadi kan 182.713.100 ditambah ada pelunasan piutang sebanyak 6.300.000. Yang kedua, pendapatan jasa giro sebesar 6.526.000. Itu kan kita tambah, jadi hasilnya 12.826 rupiah. Dikurang dengan 182.713.100, kita kurang dengan 12.826.000, dapatlah hasilnya 169.887.100 rupiah. Jadi dikurangnya ada beban inkaso sebesar 40.000, beban administrasi 70.000, cek kosongnya 12.716.000, koreksi kesalahan sebesar 200.000, jadi totalnya 13.026.000 rupiah. Terus kita kurangkan 169.887.100, kita kurang dengan 13.026.000 rupiah. Dapatlah hasilnya 156.861.100 rupiah. Jadi saldo rekening koran dengan saldo catatan perusahaannya sudah sama, sudah balance sama-sama 156.861.100 rupiah. Selanjutnya, bukti memorial tanggal 31 Desember 2023. Data penyesuaian pada bulan Desember 2023 pada UD Saskia. 1. Diketahui piutang dagang di neraca saldo sebesar 6.500.000 rupiah. Perusahaan menyisihkan piutang tak tertagih sebesar 300.000. Di akhir bulan ditaksir kerugian piutang 5% dari piutang dagang. Yang kedua, diketahui di neraca saldo PPN masukan sebesar 4.191.000 dan PPN keluaran adalah sebesar 4.231.700. Yang ketiga, di neraca saldo perlengkapan sebesar 3.710.000 rupiah dan tersisa sebanyak 1.700.000. Yang keempat, peralatan disusutkan 5% per bulan. 5. Gedung disusutkan 2% per bulan. 6. Sewa dibayar di muka sudah terpakai 1 bulan sebesar 1 juta rupiah. Disetujui oleh Saskia. Dan ini jurnal dari penyesuaian tersebut. Di description tanggal 31 cash in bank account receivable sebesar 6.300.000 di debit dan di kreditnya account receivable 6.300.000 dengan 112 dan 113 nomor akunnya di referensi. Tanda atau sudah memosting ke buku besar baru dibuat referensinya. Yang kedua, beban inkaso dan cash in bank sebesar 40.000. Yang ketiga, cash in bank dan pendapatan jasa giro
Rp6.526.000. Yang keempat, administrasi expense dengan cash in bank Rp70.000. Dan account receivable di debit Rp12.831.600. Sales diskonnya Rp115.600. Cash in banknya Rp12.716.000. Dan electricity expense di debit Rp200.000, cash in bank di kredit Rp200.000. Yang itu semua dapatnya dari rekonsiliasi bank. Ini jurnal dari rekonsiliasi bank. Selanjutnya, jurnal dari penyesuaian. Yang pertama ada bad debt expense sebesar Rp25.000 dan allowance for doubtful debt Rp25.000 di kredit. Selanjutnya ada fade out di debit Rp4.231.700 dan fade in di kredit sebesar Rp4.191.000. Income tax payable di kredit Rp40.700. Ini fade out-nya lebih besar, jadi muncul nama akun income tax payable. Jika fade in-nya lebih besar dari fade out, maka prepaid tax-nya yang muncul. Lanjut, ada supplies expense dan supplies sebesar Rp2.010.000 dan depreciation of equipment expense di debit Rp850.000. Akumulasi depreciation of equipment Rp850.000 di kredit dan depreciation of building expense Rp1.200.000 di debit dan akumulasi depreciation of building di kredit Rp1.200.000. Dan terakhir, prepaid expense di debit Rp1.000.000 dan di kreditnya prepaid rent Rp1.000.000. Ingat lagi, jika sudah membuat di penyesuaian, maka jangan lupa untuk diposting ke dalam buku besar. Jadi tanda udah memposting, isi referensinya dengan nomor akun. Dan total semuanya atau amount-nya yaitu Rp35.284.300. Harus balance antara debit dan kreditnya. Dan selanjutnya kita akan memindahkan atau menyalin ke dalam worksheet. Worksheet ini sebenarnya tidak perlu dibuat. Maksudnya dibuat boleh, tidak dibuat juga boleh, karena fungsi dari worksheet ini adalah untuk memudahkan kita untuk mencari semuanya. Karena di worksheet ini sudah terekap semuanya, jadi tahu kita di mana kita laba atau kita rugi. Jadi saya akan menjelaskan apa isi dari trial balance, adjustment, neraca saldo setelah penyesuaian, profit atau loss, balance. Kalau di kolom trial balance tuh isinya sesuai dengan trial balance atau neraca saldo kita sebelumnya. Sedangkan di adjustment isinya sesuai dengan jurnal penyesuaian kita sebelumnya. Di sini kita cuma menyalin dari trial balance ke worksheet, adjustment ke worksheet. Dan isi dari neraca saldo setelah penyesuaian kolomnya dari trial balance ke adjustment. Misalkan petty cash itu kan di debit di trial balance-nya, di adjustment tidak ada memakai petty cash, jadi dipindahkan ke debit 2 juta.
Sedangkan cash in bank di trial balance-nya 156.861.100. Jadi di adjustment-nya di kredit sebesar 200.000. Jadi di debit dan di kredit maka kita kurangkan. Jadi 150 tuh dikurang dengan 200.000. Sorry, dari 156 juta tuh dikurang dengan 200.000. Yang mana yang lebih besar angkanya, di situ kita letakkan posisi debit atau kredit. Contohnya di cash in bank lebih besar di debit kan 156 juta, sedangkan di kredit cuma 200.000. Maka di neraca setelah penyesuaian angkanya tuh kita tulis di debit sebesar 156 juta 661.100. Begitu sampai ke bawah. Jika mengurangkan, lihat posisinya yang lebih besar. Jika sama debit atau debit, kredit atau kredit, maka kita tambahkan. Jadi di bawahnya kita jumlahkan, hasilnya harus balance. Sedangkan di profit and loss, isi kolomnya tuh dari nomor akun 4 sampai 9, kalau ada sampai 9. Dari sales sampai beban lain-lain. Dan dijumlahkan, isi amount di profit and loss tidak sama karena nanti kita kurangkan, ada yang laba atau kita rugi. Selanjutnya di balance tersebut isi dalam kolomnya itu adalah nomor akun 1 sampai 3 termasuk akumulasi dan lain-lainnya. Kan sudah dapat semua amount-nya. Jadi jika di profit and loss kreditnya lebih besar dan di balance jumlah debitnya lebih besar, maka itu kita profit atau kita itu berlaba dalam bulan tersebut. Jika kebalikannya, maka kita rugi. Jadi kita kurangkan angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil. Berapa dapatnya, segitu laba kita pada bulan tersebut. Begitulah cara membuat rekening koran, rekonsiliasi bank, adjustment jurnal, dan worksheet